Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bunda yang hebat. Bertemu kembali dengan Bunda Reni Agustina, masih pada pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini sebelum kita menuliskan tentang teks cerita sejarah, maka lebih dahulu Bunda akan menjelaskan bagaimana sih menuliskan alinea dalam sebuah teks cerita sejarah. Dengarkan dengan seksama ya. Nah, jika kamu merasakan ini bermanfaat bagi kamu boleh membagikannya kepada orang lain dan boleh mendukung channel ini. Selamat belajar. Sebelum kita masuk ke materi tentang penjelasan alinea, maka Bunda akan berikan sebuah kata-kata motivasi yang berbunyi, majulah tanpa menyingkirkan orang lain, naiklah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain. Nah, anak-anak Bunda, sekarang kita masuk kepada apa ya sebenarnya definisi dari alinea. Ada yang menyebut alinea ini juga adalah paragraf. Nah, definisinya adalah kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Jadi ada gabungan beberapa kalimat dalam satu alinea, tapi kalimat-kalimat tersebut saling berhubungan. Berhubungan untuk apa? Untuk menjadi satu kesatuan gagasan. Jadi ada gagasan yang akan dikembangkan dalam sebuah alinea. Sudah dijelaskan di atas bahwa alinea itu adalah kalimat-kalimat yang dirangkai, disusun sedemikian rupa. Oleh karena itu, anak-anak Bunda, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merangkai kalimat itu. Bahwa satu alinea itu hanya terdiri dari satu tema atau satu gagasan. Jadi kalimat-kalimat yang dirangkai itu mendukung tema tersebut atau mendukung gagasan tersebut. Yang kedua, setiap alinea itu terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Dari paparan ini jelaslah bahwa satu alinea itu sekurang-kurangnya terdiri dari 3 kalimat. Lalu, apakah ada satu alinea terdiri dari satu kalimat? Ada pada karya-karya atau tulisan-tulisan fiksi. Karena dalam tulisan fiksi ada dialog, ada kalimat-kalimat langsung yang diletakkan pada satu alinea. Namun untuk karya ilmiah hindarkan satu alinea satu kalimat. Sekurang-kurangnya seperti yang Bunda katakan tadi, satu alinea terdiri dari terdiri dari satu kalimat utama dan sekurang-kurangnya 2 kalimat penjelas. Karena kalimat penjelas inilah yang akan mengembangkan, menjelaskan, merinci kalimat utama tersebut. Ada syarat-syarat yang harus dilakukan untuk menjadikan atau menciptakan sebuah alinea. Yang pertama, adanya kesatuan. Kalimat-kalimat tersebut secara bersama-sama menyatakan hanya tentang satu hal atau satu gagasan seperti yang Bunda jelaskan di atas. Yang kedua, adanya koherensi, adanya kepaduan, kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat yang lain. Jadi kalimat-kalimat tersebut harus saling berhubungan. Kompak dia, jangan tercerai-berai. Yang ketiga, perkembangan alinea, bahwa kalimat tersebut merinci gagasan utama ke dalam gagasan-gagasan bawahan atau ke dalam gagasan-gagasan penjelas. Untuk memberikan satu kesatuan alinea, maka letakkanlah kalimat-kalimat utama itu pada tempat yang tepat. Ada 4 tempat atau letak kalimat utama. Yang pertama di awal alinea atau dikenal juga dengan istilah paragraf deduktif. Yang kedua di akhir alinea atau induktif. Yang ketiga di awal dan akhir alinea dikenal juga dengan istilah campuran. Dan yang keempat pada keseluruhan alinea yang dikenal dengan istilah deskriptif atau naratif. Lalu bagaimanakah caranya memadukan alinea atau membuat alinea menjadi kompak? Ada 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, menggunakan repetisi, pengulangan kata-kata. Sebagai contoh, Sebagai penjasmanian pikir dan berpikir, bahasa itu merupakan alat yang baik dalam pergaulan antar manusia.
Pergaulan antar manusia ialah pertemuan total antara manusia satu dengan manusia lainnya. Manusia dalam keseluruhannya, jasmani dan rohaninya bertemu dan bergaul satu sama lain. Tanpa bahasa pertemuan dan pergaulan kita dengan orang lain amat tidak sempurna. Nah, dari contoh tadi jelas bagi kita bahwa terjadi pengulangan pada kata pergaulan antar manusia. Selanjutnya dengan menggunakan kata ganti. Bisa diperhatikan contohnya ya. Memang kami beranggapan bahwa memandang kenyataan secara perspektif akan memungkinkan kita dapat menempatkan persoalan pada tempatnya yang wajar dan meletakkan suatu objek penelitian pada tempatnya. Dengan demikian, dapatlah kita melihat hubungan unsur-unsur umum dan unsur-unsur yang lebih kecil dari kebudayaan itu. Pada contoh ini kita melihat penggunaan kata ganti kami, kita terdapat pada pada alinea tersebut yang membuat alinea ini menjadi kompak atau padu. Yang ketiga, gunakan kata transisi atau konjungsi. Sebagai contoh, teori-teori pembangunan ekonomi selalu mengandalkan dirinya pada sesuatu pengandaian atau asumsi, seraya mengabaikan pengandaian lainnya. Misalnya, pengandaian bahwa ekonomi adalah suatu organisme yang utuh, padahal tidak begitu. Ekonomi orang kecil, orang miskin, atau orang desa mempunyai pola atau hukum-hukum yang berbeda dengan pola-pola atau hukum-hukum ekonomi kota yang berciri ekonomi moneter seperti halnya perbankan dan jasa-jasa. Nah, di sini kita melihat ada penggunaan konjungsi yang untuk menyatukan kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Misalnya, padahal, dan, bahwa, dan lain-lain. Lalu penjelasan berikutnya adalah bagaimana mengembangkan alinea. Ada 10 cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan alinea. Yang pertama dengan cara klimaks dan anti klimaks, yakni gagasan utama mula-mula diperinci dengan gagasan bawahan yang paling rendah kedudukannya, berangsur-angsur dengan gagasan yang lebih tinggi sampai mencapai gagasan tertinggi. Begitu pula sebaliknya jika anti klimaks dimulai dari gagasan tertinggi lalu berangsur-angsur menuju ke gagasan yang paling bawah. Contoh alineanya adalah bentuk traktor mengalami perkembangan dari zaman ke zaman sejalan dengan kemajuan teknologi yang dicapai umat manusia. Pada waktu mesin uap sedang jaya-jayanya, ada traktor yang dijalankan dengan uap. Modelnya kira-kira seperti mesin giling yang digerakkan oleh uap. Pada waktu tank sedang menjadi pusat perhatian orang, traktor pun ikut-ikutan diberi model seperti tank. Keturunan traktor model tank ini sampai sekarang masih dipergunakan orang, yaitu traktor yang pakai roda rantai. Nah, di sini dapat kita perhatikan dengan sesama bagaimana gagasan utamanya dimulai dari hal yang paling rendah sampai ke hal yang paling tinggi. Berikutnya, sudut pandang. Model pengembangan yang menggunakan bentuk sudut pandang ini adalah tempat dari mana seorang pengarang melihat sesuatu, bukan tentang bagaimana melihat barang dari atas atau dari bawah. Nah, contohnya adalah sekarang hanya beberapa langkah lagi jaraknya mereka dari tebing di atas jalan. Medasing menegakkan dirinya sambil mengawasi ke muka, dan ia pun berdiri tiada bergerak sebagai pohon di antara pohon-pohon yang lain. Oleh isyarat yang lebih terang dari perkataan itu, maju sekalian temannya sejajar dengan dia. Di antara daun kayu tampak kepada mereka tebing itu turun ke bawah. Nah, dari contoh ini dapat kita lihat bagaimana pengarang melukiskan keadaan, menuliskan alineanya, mengembangkan alineanya dengan menyampaikan peristiwa atau objek dari tempat dia berada. Nah, kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah pengembangan paragraf dengan menggunakan bentuk perbandingan atau pertentangan. Contohnya adalah Ana dan Ani adalah dua orang bersaudara.
Tetapi Ana dan Ani memiliki perbedaan. Ana lebih cantik daripada Ani, sedangkan Ani lebih pintar daripada Ana. Nah, ini adalah contoh alinea yang dikembangkan dengan pola perbandingan atau pertentangan. Selanjutnya, pola analogi. Pengembangan paragraf dengan pola analogi, yakni mempertentangkan ketidaksamaan dan perbedaan antara dua hal dengan cara yang sistematis untuk memperlihatkan kesamaan segi atau fungsi dari kedua hal tadi. Contohnya, pencabangan suatu bahasa proto menjadi dua bahasa baru atau lebih, serta tiap-tiap bahasa baru itu dapat bercabang pula dan seterusnya, dapat disamakan dengan pencabangan sebatang pohon. Pada suatu waktu batang pohon tadi mengeluarkan cabang-cabang baru, tiap cabang kemudian bertunas dan bertumbuh menjadi cabang-cabang baru. Cabang-cabang yang baru ini kemudian mengeluarkan ranting-ranting yang baru, demikian seterusnya. Begitu pula pencabangan pada bahasa. Nah, bagaimana benda pohon dan bahasa itu adalah dua objek yang berbeda, namun diperlakukan seolah-olah perbedaan itu menjadikan dua hal ini memiliki persamaan. Selanjutnya adalah alinea yang dikembangkan dengan memberikan contoh-contoh yang konkret. Contohnya adalah dalam bukunya The World and the West, Arnold Toynbee mengemukakan pendapatnya bahwa hasil teknologi barat tidak dengan serta-merta dapat ditanamkan ke dalam bumi timur. Berhubung teknik itu merupakan hasil daripada suatu perkembangan yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Teknik barat modern merupakan suatu bagian integral yang tak dapat dipisahkan dari alam kebudayaan sekitarnya. Sehingga barang siapa ingin mempergunakan hasil teknik barat, mau tidak mau harus menyesuaikan alam kebudayaannya sendiri dengan alam pikiran dan kebudayaan barat modern. Sebagai sebuah contoh yang konkret dan sederhana, pendapat ini dapat kita terangkan sebagai berikut. 11 tahun yang lalu, Indonesia mengimpor barang-barang gerbong-gerbong kereta api dari Perancis. Rupanya cukup mentereng dan sebagian dilengkapi dengan alat-alat air conditioning. Manakah sekarang gerbong-gerbong itu? Dan seterusnya. Nah, ini alinea yang dikembangkan dengan contoh. Dia langsung, penulis pengarang langsung berikan contoh secara konkret. Pengembangan alinea berikutnya adalah dengan menggunakan proses, yakni menuliskan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Sebagai contoh, kita ambil pertemuan angkasa Gemini 7 tanggal 19 Desember 1965. Gemini 7 sudah berhari-hari berada dalam peredarannya yang berbentuk lingkaran dengan tinggi 294 km. Sebetulnya telah diperhitungkan kapan bidang lintasan Gemini 7 akan sama dengan bidang peluncuran Gemini 6. Ini bisa terjadi tiap hari karena rotasi bumi. Kemudian ditunggu sampai Gemini 7 berada pada tempat yang tepat, baru Gemini 6 diluncurkan. Nah, ini bagaimana bercerita tentang proses peluncuran Gemini 6 dan Gemini 7. Selanjutnya, alinea dikembangkan dengan sebab akibat. Bisa sebab menjadi gagasan utama, akibat menjadi perinciannya, ataupun sebaliknya, akibat menjadi gagasan utama dan sebab menjadi perinciannya. Contohnya adalah dalam tekanan mental yang demikian hebat, tiba-tiba terjadi ledakan fitnah gerakan 30 September. Ternyata akibat peristiwa ini terjadilah goncangan hebat dalam sendi-sendi kehidupan. Suara hati yang selama ini tertindih tipis-tipis membersit keluar dan menjadi banjir besar menantang sendi-sendi hidup lama. Lahirlah angkatan baru yang berjuang atas dorongan hati nurani. Muncullah sanjak-sanjak yang membawakan suara orde baru seperti kumpulan-kumpulan sanjak Taufik Ismail. Nah, inilah contoh alinea yang dikembangkan dengan teknik sebab akibat. Selanjutnya, pengembangan umum khusus. Ini teknik yang paling sering digunakan, umum ke khusus atau khusus ke umum. Contohnya adalah sebuah teori tentang fungsi bahasa yang sangat terkenal ialah teori Karl Buchler, seorang ahli jiwa dan ahli teori tentang bahasa bangsa Austria. Sejak tahun 1918 diperkenalkan teori tentang trifungsi bahasa dalam berbagai tulisan. Pada tahun 1934 terbitlah bukunya Sprachtheorie yang membela teori fungsi bahasanya. Mula-mula teori Buchler ini tidak mendapat perhatian orang,
Tetapi lambat laun, para pendidik tertarik hatinya dan akhirnya mempengaruhi pengajaran bahasa di sekolah-sekolah. Nah, ini menggunakan teknik umum khusus, menjelaskan secara umum tentang teori yang dikenalkan oleh Buller, lalu dijelaskan pada kalimat kedua dan seterusnya secara rinci bagaimana teori itu mulai dikenalkan. Pengembangan paragraf atau alinea selanjutnya adalah klasifikasi, yakni sebuah proses untuk mengelompokkan barang-barang yang dianggap mempunyai kesamaan-kesamaan tertentu. Contohnya, jika orang hendak membagi bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia itu juga, maka pastilah tidak cukup apabila ia hanya dibagi atas bahasa Melayu rendah dan bahasa Melayu tinggi. Juga tidak cukup apabila disisihkan 4 macam bahasa, bahasa dalam, bahasa bangsawan, bahasa dagang, dan bahasa kacukan. Pun perbedaan bahasa Melayu buku dan bahasa Melayu yang dipercakapkan tiada dapat diterima oleh karena banyaknya jenis bahasa Melayu yang ditulis dan banyak pula jenis yang dipercakapkan. Nah, ini contoh bagaimana menjelaskan, memberikan pengklasifikasian tentang bahasa Melayu. Selanjutnya alinea dikembangkan dengan bentuk definisi. Contohnya adalah istilah asing demokrasi biasanya diterjemahkan dengan kata kedaulatan rakyat yang diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi dalam arti ini hanya menggambarkan satu segi daripada demokrasi, sedangkan demokrasi dalam arti yang sebenarnya mempunyai makna yang lebih luas. Nah, inilah contoh alinea yang dikembangkan dengan memberikan definisi. Nah, demikianlah tadi pembelajaran kita tentang alinea, syarat-syaratnya dan bagaimana cara mengembangkan alinea tersebut yang nantinya dapat kamu gunakan untuk praktik menulis teks, baik teks apa saja yang faktual. Sampai jumpa lagi anak bunda, semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.